Siapa Berani tampil beda. Setiap Jumat kita punya special talk show Cakrawala Hukum, tentunya menghadirkan pakar-pakar hukum di sini. Special talk show Cakrawala Hukum terselenggara tentunya hasil kerjasama Radio Kardopa dengan Fakultas Hukum UPH Kampus Medan. Nah, topik kita hari ini tadi tantangan dan harapan pembentukan hukum nasional. Jadi kalau ngomongin tentang Indonesia, negara kita tercinta ini ya, ini adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Nah, oleh karena itu hukum ini menjadi panglima dan segala sesuatunya itu harus sesuai dan didasari pada hukum yang ada dan yang berlaku tentunya di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui dalam penerapan hukum di Indonesia sekarang ini, kita masih menganut sistem hukum peninggalan kolonial Belanda. Apakah itu hukum perdata maupun hukum pidana. Di samping tentunya ada hukum adat yang berasal dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat Indonesia ya. Yang kita kenal itu kaya akan budayanya dan adat istiadatnya. Nah, sekarang ini itu sedang digodok dan diproses tentang hukum nasional untuk akan menjadi peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat, di mana hukum nasional ini kan berfungsi untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu dan individu dengan negara. Spesial talk show kita pagi hari ini kita sudah menghadirkan narasumber kita dan juga ada produser kita tentunya. Kita kenalan dulu dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Kardopa. Ini ada Bapak Rolip Sitorus SHMH selaku dosen program studi hukum UPH Kampus Medan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Desi, selamat pagi kepada pendengar Radio Kardopa. Ketemu lagi kita ya? Ya, ini ketemu yang kedua ini. Kalau kemarin gak ikut ngobrol, sekarang ngobrol langsung. Kali ini ngobrol langsung tentang hukum di Indonesia. Benar sekali. Kemudian ada produser kita pagi hari ini, ada Pak Peter Manopo. Selamat pagi Pak Peter. Pagi Desi, pagi Pak Rohim. Pagi Pak Peter. Selamat pagi semuanya ya. Hari ke-7 kita menjalankan ibadah puasa ya Pak ya. Yang jelas kita berharap juga semua pendengar Kardopa tetap fokus untuk menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, saling menghargai, saling menghormati yang untuk tidak yang berpuasa juga gitu ya. Nah, kita ngomongin tentang hukum di Indonesia. Sebelum masuk ke topik utama, tanya dulu ke Pak Peter, gimana hukum sekarang ini Pak di Indonesia? Ya tentu ada pakar, ada akademisi yang punya semacam pandangan-pandangan yang bisa kita nanti dapatkan. Salah satunya tentunya dari Pak Rolip yang sudah hadir sebagai narasumber kita pagi hari ini. Oke. Dan memang banyak masyarakat juga berharap agar hukum di Indonesia bisa diperlakukan adil, secara adil dan transparan dan berlaku untuk semua pihak. Oke. Ya kan? Benar. Cuma pada praktek di lapangan kita sering mendapatkan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita bertanya, kenapa ya si A kok bisa begitu, sementara si B nggak bisa begitu dalam hal perlakuan hukum. Nah, itulah mungkin bahasa sederhana muncul dari masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia. Menurut Pak Rolip gimana? Nah nih, menurut Bapak gimana Pak Rolip nih? Wah, ini hukum saat ini di Indonesia. Karena kan gini Pak, masyarakat sendiri sudah mulai agak pesimis ya untuk berhubungan dengan hukum gitu ya. Karena kita lihat hukum ini untuk mendapatkan keadilan udah susah nih Pak. Itu gimana menurut Bapak? Oke. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentu saja jangan pesimis. Nah, jangan pesimis dengan hukum itu sendiri ya. Nah, kita bisa belajar tentang hukum itu, memang kita harus mulai dia dari sebenarnya hukum itu dibuat untuk apa sih? Nah, barangkali itu dulu ya. Kalau ada mahasiswa yang belajar katakanlah di Fakultas Hukum atau program studi hukum, mereka itu awal-awalnya sekali itu mereka akan diberikan pemahaman sebenarnya pembentukan hukum atau hukum itu gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk apa? Ngapain ada hukum kalau nggak ada gunanya, kan begitu ya? Iya, benar. Nah, tentu saja gunanya itu adalah untuk menjaga ketertiban sebenarnya di dalam masyarakat. Kemudian juga adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Nah, setelah Indonesia merdeka,
kita menggunakan satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45 ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Memang Undang-Undang Dasar ini kalau kita lihat kan ada muatan-muatannya masih yang bernuansa kolonial Belanda. Nah, jadi beberapa ketentuan-ketentuan yang dulunya itu masih kita katakanlah produk Hindia Belanda itu masih ada yang berlaku dengan dasar daripada Undang-Undang Dasar 45. Nah, di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 kan disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, barangkali ini yang dimasukkan Pak Peter ini. Ya, kalau ternyata memang dia tidak memandang kasta berarti ini ya. Iya. Kalau konstitusi mengatakan bahwa ada persamaan di hadapan hukum itu, lalu mungkin kalau dalam tanda kutip ya, yang kita lihat di masyarakat, kenapa kok ada perbedaan ya? Mungkin begitu ya. Ya, sehingga muncul katakanlah ungkapan dari masyarakat, hukum ini kadang-kadang tajamnya ke bawah, tapi tumpulnya ke atas. Gimana Pak? Gimana ini Pak? Baiklah. Ada istilah juga hukum bisa diperjualbelikan. Itulah sebenarnya yang mau kita kikis, jangan sampai ada seperti itu. Jadi begini, memang para pelajar yang belajar di bidang hukum itu ketika mereka kuliah itu juga dimunculkan contoh-contoh yang demikian. Mungkin kasus-kasusnya yang seringlah muncul di pengajaran di perguruan tinggi hukum khususnya. Nah, kenapa ada misalnya orang katakanlah yang mengambil sesuatu tapi kalau dihitung secara nilai materinya kecil, hukumannya kok besar ya? Nah, kemudian ada juga nanti orang-orang tertentu malah kalau kita lihat dari jumlahnya sangat besar, tapi hukumannya sedikit ya. Nah, itu barangkali yang dilihat ya Pak ya. Nah, itu yang dilihat, ini kenapa kok tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Dan itu kan realita yang dijumpai masyarakat Pak. Kita ambil contoh lah. Kasus korupsi besar itu yang kemarin kan. Hukumannya cuma 6 tahun. Walaupun nanti dinaikkan. Tapi kan awalnya kan orang sudah membaca, kenapa ya korupsi sekian 300 triliun barangkali kurang lebih. Hampir 300 triliun. Ya kira-kira begitu dia Pak Peter. Cuma 6,5 kemarin Pak. Akhirnya naik jadi 20 ya. Jadi 20. Itu kan dipotret juga oleh masyarakat. Oke, baik. Jadi memang kan mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda, kemudian masuk di awal-awal kemerdekaan, masuk di masa Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang dengan Orde Reformasi. Maka salah satu yang menjadi tugas besar daripada kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah bagaimana untuk bisa melakukan atau menerapkan hukum itu secara adil. Barangkali ini masih menjadi PR terus ini Pak. Ya, masih menjadi PR oleh karena memang banyak faktor. Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa sih kok hukum kita itu belum seperti yang kita harapkan. Sepertinya ya hukum itu hanya adil bagi sebagian orang tetapi enggak juga untuk orang lain, kan begitu. Nah, ini menjadi pekerjaan besar sebenarnya ini. Tidak hanya kepada para penegak hukum, tetapi juga kita sebagai masyarakat harusnya berperan serta bagaimana untuk bisa menerapkan atau juga taat kepada hukum itu dengan baik. Nah, ini kadang-kadang kita selalu menyalahkan katakanlah penegak hukum, tetapi di sisi lain masyarakat juga nggak patuh. Nah, maunya ini kan harus ada keseimbangan. Harus balance ya Pak ya. Iya, itu juga yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum itu barangkali. Iya, tapi Pak Ulip, kadang-kadang masyarakat kan melihat contoh barang. Iya. Kan nengok, aduh. Contoh sekarang ini itu banyak bisa nih. Ya. Sementara aku tak bisa gitu loh. Tapi artinya ada sosok-sosok ataupun katakanlah oknum yang menerapkan hukum itu secara tidak adil. Secara tidak adil, benar Pak. Ya, memang itulah sekarang apa ya, kita katakan realita atau dilema yang menjadi tugas berat lah ya, menjadi tugas berat ke depan ini. Bagaimana agar hukum nasional itu bisa
mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan di dalam pengetahuan hukum. Jadi tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Artinya masih ada kadang-kadang ketidakadilan di dalam penerapan hukum itu. Nah, karena di masyarakat itu kan yang paling sering muncul itu sebenarnya yang tidak adilnya. Apakah tidak ada yang adil yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat? Tentu saja ada, Pak. Tetapi kelihatan seolah-olah ketidakadilan ini. Kita Jadi angkat telepon dulu boleh nih Pak? Iya. Gimana, ada yang udah berdering-dering ini? Kita angkat dulu. Selamat pagi, Kardo Pak. Selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi. Selamat pagi bapak-bapak yang dari. selamat pagi, Pak. Ada Pak Peter, ada Pak Rolip dari UPH Kampus Medan. Oke. Ini saya ada yang mau tanya nih sama Pak moderator ini. Oke. Narasumber. Pak narasumber, moderator. Iya, Pak, iya. Jadi gini Pak, mau tanya ya. Sekitar 3 bulan yang lalu, Iya. anak saya kehilangan kereta di Siantar. Oke, Ya, Pak. di Siantar. Ada tempat kos-kosan itu di Siantar. Keretanya sekali hilang 3, makanya ini luar biasa. Kalau 1 biasa kan, 3 sekali hilang. Oke, Itu terus? kami sudah ngadu ke Polsek Siantar Timur. Iya. Ngadu ke Polsek Siantar Timur, selalu dijawab lagi dalam proses pencarian. Selalu dalam proses pencarian. Saya nggak bilang aja polseknya ya. Ya, pokoknya Polsek Siantar Timur. Oke, terus? Nah, Intinya? jadi ini sudah mau masuk 4 bulan, nggak ada kabar berita lagi. Nggak ada kabar berita. Kalau kita tanya, ya jawabannya itu juga. Ya, jadi yang jadi pertanyaan saya Pak, Iya. kenapa polisi kalau pembunuhan, wah cepat kali dapatnya. Iya kan, kalau kasus pembunuhan. Atau kasus pencurian, saya pernah dengar itu di Sukabumi, ada apa itu namanya tuh, market itu, Indomaret. Oh iya, supermarket lah. Jadi ada orang masuk, ya kan, menodongkan pisau, mengambil uang dari laci. Oke. Itu kejadiannya jam 11 pagi. Ya. Lari orangnya. Sudah begitu hebatnya polisi, kejadian jam 11 pagi, ya, jam 6 sore maghrib sudah ketemu, sudah dapat orangnya. Apa nggak hebat polisi kita ini? Oke, inti pertanyaannya apa ini? Coba. Pertanyaannya, kenapa kalau pengaduannya kereta hilang, jarang polisi jadi nggak hebat? Ini pertanyaan untuk polisi seharusnya. Ya, artinya, bukan, maksudnya dari aspek hukumnya lah. Oh. Dari aspek hukumnya, kenapa penegakan hukum ya, penegakan hukum dalam masalah kereta hilang ini kok ini ya, nggak seperti kalau ada pembunuhan, ada narkoba. Jadi bagaimana pengalaman Pak narasumber kita? Kenapa? Ini kita udah bosan nanya ini, jangan-jangan Pak, jangan-jangan Pak polisinya sudah nggak suka kita nanya-nanya. Langsung kena Ini blacklist kok ya. datang-datang terus ini pikirnya ya. Oke. Jadi gimana Pak narasumber ya? Coba Pak Oke, baik. jawab menurut pengalaman Bapak. Ya, Ya, terima kasih Om ya, Baba. Bapak kan orang hukum. Terima kasih Pak. Oke. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya, silakan Pak Roli. Gimana Pak Oke, Roli? baik. Job. Ini keluhan nih. Wah, ini yang langsung terjadi di masyarakat ini ya. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, memang realitanya di masyarakat ada banyak seperti itu. Jadi kita dengarkan, atau mungkin juga sehari-hari banyak kita dengar seperti itu ya. Atau mungkin ada permainan antara polisi dan bukan menyalahkan polisi ya Pak ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat kan sepertinya ada. Atau gimana ini? Disinilah sebenarnya pentingnya kesadaran bagaimana untuk memberikan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ini yang belum tercapai. Ya, belum tercapai secara praktek di masyarakat. Kalau kami dari sisi akademisi memandangnya, harusnya tidak begitu. Tidak seperti itu. Kan apapun laporan harus dilayanin gitu ya Pak. Iya, ya namanya kita katakanlah ya, polisi itu kan pelayan publik sebenarnya. Ya, kalau yang namanya pelayan publik itu ya harus memberikan
memberikan pelayanan kepada publik. Jangan justru pilih-pilih kasusnya. Nah, kalau kasusnya ini cepat, tapi kalau kasusnya ini agak-agak lambat. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi persoalan-persoalan itu, supaya tercipta harusnya kesadaran, kemudian juga tanggung jawab untuk melaksanakan tugas itu. Jadi kalau kami dari sisi pandang akademisi memang ya itu tidak boleh terjadi. Seharusnya ya. Iya, tidak boleh terjadi. Namun di dalam praktek, dalam tanda kutip kan masih banyak terjadi seperti itu. Nah, pada masyarakat kan sering menyampaikan hal-hal yang demikian. Iya. Kira-kira seperti itu. Ya, kita terima telepon lagi. Iya, baik. Kardopa, selamat pagi. Kardopa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bang siapa ini? Martauli ya? Oke, silakan. Iya, salam sehat Pak narasumber. Salam sehat Pak. Pak Sitorus dan Pak Peter dan Mbak Desi. Iya, semoga kita selalu. Iya, ini Pak narasumber ya. Kebetulan saya juga akademisi di kampus swasta ya. Dan tenaga guru juga melihat bagaimana hukum kita ini dari segi ilmu hukumnya ya, secara umum dan khusus ini. Pastinya kan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang akan ditempatkan di profesi polisi lah, katakan demikian ya. Polisi, jaksa, peradilan, biasanya itu KY atau MK misalkan, pasti ke situnya nanti S1 latar belakangnya untuk pidana perdata. Tapi entah kenapa ketika mahasiswa itu belajar secara teori akademik, masuk ke lingkungan yang sesungguhnya di teknis lapangan itu, semua itu akhirnya dilema. Mau menerapkan kebenaran secara ilmiah teoritis atau bisa digoyang gitu ilmu hukum itu. Oke. Karena itu jelas terlihat di peradilan-peradilan kita ya, dalam hal putusan, kejaksaan juga ya di tingkat provinsi dan di tingkat pusat, kejagung. Artinya mereka dilema sendiri. Ini orang besar ini elit ini apa begitu, sehingga ada ketakutan-ketakutan yang memang akhirnya mereka melupakan bahwasanya sumpah profesi mereka itu lebih tinggi dan lebih mulia dan wakil Tuhan dibanding yang tadi oknum-oknum yang diperkara kasuskan begitu Pak Sitorus kan. Ini dilema apa ini? Salah satu sisi kita mau masuk ke poin pertama. Kemarin kan didesak supaya ada kasus extraordinary crime itu kan korupsi lebih banyak dan kita rankingnya jeblok. Mau dari penegak peradilan kita, mau penegak hukum kita, dalam hal itu ranking kita jeblok, rendah, se-internasional lah mau saya bilang, data itu sudah pasti. Tetapi kenapa pembenahan reformasi di dalam ini tidak sungguh-sungguhan begitu? Tidak mau diberlakukan hukuman mati, tapi banyak yang protes, seumur hidup juga nggak sesuai dengan bandingan denda tahanan dengan denda rupiahnya. Jadi masyarakat wajar mengatakan hashtag kemarin itu Indonesia itu sedang gelap, kabur aja dulu gitu. Karena hukum di Indonesia nggak jelas gitu. Karena memang itu tadi muaranya kan peninggalan Belanda katanya. Padahal Belanda sekalipun udah meninggalkan hukum itu, tapi kita masih mengkoleksi dan memuseumkannya begitu. Sehingga ini bisa diperjualbelikan. Bagaimana menurut Bapak dari tingkatan hukum itu ada yang ringan, sedang dan berat atau extraordinary crime itu tidak disahkan, kan ini harus kita bedakan. Undang-Undang 45 itu kan undang-undang lebih tinggi di atas undang-undang KUHP yang lain, kan begitu ceritanya. Sekarang kenapa DPR sendiri yang melaksanakan 3 fungsi pokok itu nggak segera mensahkan undang-undang pembuktian terbalik dan perampasan aset? Baik. Ini sangat menarik. Kejagung menangani korupsi, apa bedanya peradilan menangani korupsi dan sebagainya, sehingga masyarakat melihat kalau udah ngomong korupsi mah korupsi itu mah udah jauh, tapi kalau maling sendal, maling ayam cepat itu ponisnya begitu. Bapak gimana? Apa yang salah? Assalamualaikum, mau petunjuk Pak. Terima kasih. Ada Bang Martauli dari Sibolga. Gimana Pak Rolip? Kita jawab dulu. Ini kita jawab dulu. Ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Kebetulan beliau juga dosen. Iya. Ini Bapak kan juga sebagai tenaga pengajar sama dengan saya. Memang kita punya tanggung jawab yang besar terhadap generasi muda yang akan datang. Sesuai saya kira dengan tema pada hari ini kan mengenai pembentukan hukum nasional. Nah, pembentukan hukum nasional. Pembentukan hukum nasional ini memang kan harus dilakukan dalam banyak hal, ya, dalam banyak hal.
Sebenarnya mulai dari perancangannya, kemudian juga hukum nasional itu dibuat untuk apa. Nah, sementara ketika misalnya pelajar atau mahasiswa mempelajari hukum itu di perguruan tinggi, kita ajarkan misalnya mereka dengan teori-teori hukum, kita ajarkan mereka dengan tujuan hukum itu adalah untuk memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum. Nah, lalu kenapa ketika mereka sudah terjun bekerja di masyarakat kok melenceng? Nah, mungkin seperti itu ya. Memang tanggung jawab daripada para pengajar itu seperti saya sendiri sering saya katakan ya kepada mahasiswa ketika kita mengajarkan mereka itu untuk taat kepada hukum ya, dalam banyak hal untuk taat kepada hukum. Jangan pula nanti ketika mereka udah sampai terjun di masyarakat mereka lupa sebenarnya visi dan misi yang mereka pelajari ketika kuliah itu. Nah, memang banyak hal yang mempengaruhinya, banyak hal yang mempengaruhi. Pembentukan hukum nasional itu sendiri pun banyak hal yang mempengaruhi, ya, termasuk barangkali bisa kita lihat mengenai politik hukum yang terjadi di masyarakat atau di negara itu. Di samping politik hukum juga nanti ada kekuasaan negara. Jadi Pak Roy, persoalan utama seperti yang ditanyakan oleh pendengar tadi, apakah ya katakanlah anak didik kita, mahasiswa pada saat belajar hukum dijejali dengan apa yang ada dalam buku ataupun apa yang diketahui dalam proses pengajaran. Tapi setelah dia lulus kemudian masuk ke dalam katakanlah pemerintahan, kan di situ ada sistem. Nah, apakah karena pengaruh sistem itu maka terjadilah hal-hal yang fakta di lapangan kita jumpai sekarang? Jadi agak melenceng dari yang diajarin pas terjun ke lapangan gitu. Oke, baik ya. Memang begini dia Pak. Kadang-kadang kita ketika belajar hukum itu seolah-olah hanya dua hukum saja yang kita pelajari, yaitu hukum perdata sama pidana. Sebenarnya kan hukum itu sangat luas sekali. Jadi mungkin yang sering kita lihat sehari-hari itu berkaitan dengan pidana, yang menyangkut kejahatan, atau misalnya berkaitan dengan perebutan harta dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat secara globalnya, hukum nasional itu tidak hanya meliputi itu. Jadi ada banyak. Nah, ketika mahasiswa itu diajari mengenai sistem hukum, prinsip hukum, asas hukum, memang itu diharapkan menjadi bekal mereka ketika mereka sudah katakanlah terjun di dalam profesi-profesi hukum atau melayani masyarakat di bidang hukum. Nah, tetapi dalam perjalanannya kan kadang-kadang banyak kepentingan-kepentingan tertentu di luar dirinya yang mempengaruhi mereka itu pada akhirnya tidak lagi menerapkan aturan-aturan hukum seperti yang mereka pelajari. Ada banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadi seperti itu. Ada banyak faktor, termasuk faktor sosial. Yang saya sebutkan tadi, sistem ikut mempengaruhi. Sistem di mana dia bekerja gitu ya Pak? Bisa jadi seperti itu juga. Kira-kira begini, kita hubungkan sedikit misalnya dengan kehidupan perpolitikan. Kalau misalnya dalam sistem pemerintahan negara, ketika misalnya mengangkat seorang pejabat negara itu kan diambil dia langsung dari katakan misalnya istilahnya itu orang profesional, bukan misalnya dari partai politik dan sebagainya. Kenapa ketika masuk ke pemerintahan kok sepertinya tergulung begitu? Kan mungkin begini juga dalam persoalan-persoalan pelayanan di bidang hukum. Ketika mereka kuliah misalnya di perguruan tinggi dengan baik-baik, tetapi ketika udah terjun, kenapa bisa jadi ikut? Mungkin itu ya. Nah, itu bisa banyak penyebabnya. Faktor penyebabnya. Iya, banyak. Kadang-kadang kepentingan sosial, mungkin kepentingan materi, kemudian juga godaan sana-sini, ada banyak. Atau kepentingan bos. Ya kan? Kepentingan bos, ya mungkin juga harus sevisi dengan bos, bisa jadi juga Pak. Jadi kalau nggak ngikut bos, gawat. Iya, jadi memang kita katakanlah ya, nanti para mahasiswa yang akan bekerja di bidang hukum itu mestinya mereka punya keyakinan. Tidak banyak bisa memang kita lihat bahwa ada orang-orang yang bekerja di bidang hukum itu yang punya kredibilitas, kemudian integritas, ada.
Ya, ada. Tentu saja ada. Di berbagai lini ada itu, Pak. Okay. Namun kadang-kadang yang mencuat itu kadang-kadang yang melenceng-melenceng yang kelihatan. Ada banyak sekali kok. Pelencengan ya. Iya, ada banyak sekali orang-orang muda yang sukses, yang punya integritas, yang bisa memberikan sumbangsi di bidang hukum dan sebagainya. Saya kira banyak sekali. Banyak kok yang masih bisa menerapkan keadilan dalam segi hukum. Banyak. Memang ini menjadi tantangan ke depan. Iya. Tetapi tentunya tantangan utama juga kita bagaimana hukum itu bisa menyangkut ke semua pihak. Nah, tema kita hari ini hukum nasional. Iya. Apa pentingnya dibuat hukum nasional? Baiklah, ini yang menarik. Nah, pentingnya apa dibuat hukum nasional? Tadi kan di awal kan kita katakan ada hukum kita yang masih produk kolonial Belanda ya. Masih peninggalan-peninggalan. Iya. Lalu untuk apa kita harus ubah itu menjadi sebuah sistem hukum nasional ya? Tentu saja ada beberapa arti pentingnya. Yang pertama, supaya ada kepastian di bidang hukum yang tidak dipengaruhi oleh nuansa-nuansa, katakanlah kalau nuansa kolonial itu kan masih ada diskriminasinya. Nah, boleh saya sebutkan misalnya ada dulu ketentuan di dalam pasal 131 IS itu Indisatregeling ya, yang mengatur tentang penggolongan penduduk. Ini kan penggolongan penduduk ini akan memberikan diskriminasi. Kenapa kalau dia misalnya dikategorikan sebagai golongan penduduk warna kulit putih, kenapa hukumnya berlaku seperti ini? Kalau bumi putra kenapa seperti ini? Kan itu mau dikikis nih. Dengan pembentukan hukum nasional supaya ada kepastian hukum yang memberikan keadilan. Nah, kemudian yang berikutnya juga tentu saja seiring dengan perkembangan daripada pembangunan nasional, maka pembentukan hukum nasional itu juga harus bisa mendorong pembangunan nasional. Jadi kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkaitan dengan pembentukan hukum, sebenarnya tujuannya adalah bagaimana supaya pembangunan ekonomi nasional ini bisa terdorong. Tapi ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, kalau kita misalnya mau jujur melihat, walaupun ada perbedaan sudut pandang di sana sini, apa yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya baik. Misalkan begini. Mungkin saya ambil satu contoh ya, undang-undang yang sangat populer yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law. Sebenarnya pemerintah untuk apa membuat itu? Tentu dari sisi kebijakan pemerintah ini yang belum bisa dipahami oleh orang banyak barangkali ya. Sebenarnya kan tujuannya itu adalah bagaimana untuk mendorong terciptanya investasi baru, kemudian ada kemudahan oleh karena pembentukan aturan-aturan itu. Jadi tujuan itu sebenarnya yang ingin dicapai. Kalau misalnya investasi tumbuh, maka tentu saja ini akan berdampak penyerapan tenaga kerja. Nah, berarti kan akan mengurangi pengangguran. Ketika pengangguran berkurang, maka nanti masyarakat tentu saja pendapatannya akan meningkat. Pada saat pendapatan masyarakat meningkat, ini akan berdampak kepada daya beli yang akan menguat. Pada saat daya beli makin menguat, maka tentu juga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Ya karena industri juga akan hidup. Nah, jadi sebenarnya kan siklus ininya yang mau kita lihat. Tetapi kadang-kadang kan ada juga kadang-kadang banyak pihak melihatnya tidak seperti itu. Nah, saya kira Cipta Kerja tadi. Iya, saya kira pemerintah yang menetapkan itu berpikirnya ke sana. Karena bagaimanapun orang-orang yang mengambil kebijakan di pemerintahan itu kan mereka berpikirnya adalah global, publik. Jadi memang tidak mudah Pak untuk duduk di sana. Jadi itu contohnya. Jadi sebenarnya tadi kaitannya kepada arti pentingnya pembentukan hukum nasional supaya tercipta dia produk-produk hukum yang sudah bernuansa secara nasional yang tentu saja didasari oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi supaya jangan lagi nanti ada misalnya nuansa-nuansa yang berbau Hindia Belanda itu loh. Jadi sedikit demi sedikit dia dikikis lah ya. Jadi berbicara tentang Undang-Undang Dasar 1945 ini apakah sudah termasuk hukum nasional juga ini Pak? Nah, begini.
Undang-Undang Dasar 45 itu apakah sudah termasuk hukum nasional? Memang kan kita sudah pernah mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, sebenarnya proses amandemen itu adalah dalam rangka upaya menyelaraskan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita katakan sudahkah sepenuhnya menjadi hukum nasional, belum juga. Kenapa? Karena aturan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri yang masih memperbolehkan berlakunya ketentuan di Hindia Belanda dulu itu. Karena kan dulu di masa di awal kemerdekaan kan belum terbentuk aturan-aturan hukum yang lengkap. Benar. Jadi kalau tidak ada aturan hukum yang lengkap, bisa menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Nah, supaya tidak terjadi kekosongan hukum, maka Undang-Undang Dasar itu sendiri memberikan jembatannya. Peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga yang ada pada saat itu dapat tetap berlaku dulu sebelum diadakan yang baru. Nah, jadi sepanjang belum diadakan yang baru, maka yang lama itu tak berlaku. Jadi beberapa produk-produk hukum daripada masa kolonial Belanda itu ada yang masih berlaku sampai sekarang. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Berarti Undang-Undang 45 ini belum termasuk hukum nasional berarti ya, Pak? Belum sepenuhnya. Iya, tapi diharapkan mungkin nanti ketika sudah terbentuk dia hukum secara nasional perlahan-lahan, maka nanti akan hukumnya sudah nasional, termasuk seperti sekarang kita katakan undang-undang yang baru ya, KUH pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu. Jadi itu kan berupaya untuk meninggalkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masa kolonial Belanda dulu. Jadi sudah cukup banyak sebenarnya aturan-aturan hukum yang sudah mencoba meninggalkan ketentuan-ketentuan yang ada di masa Hindia Belanda. Sudah banyak. Iya. Kita break dulu sebentar, Pak Peter, Pak Rolip, jangan kemana-mana pendengar Kardopa. Pastikan tetap aja stay tune terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita masih di Special Talk Show Cakrawala Hukum untuk pagi hari ini dan masih bisa Anda saksikan di live TikTok kita radiokardopa.kdg nyebutnya agak susah ya, atau juga di live Facebook kita, Facebook Kardopa 994 FM, dan masih bersama Pak Peter dan juga ada Pak Rolip nih ya. Kita lanjut lagi nih Pak Pit ya. Kalau mau bertanya mungkin tinggal satu penelpon yang bisa kita terima untuk pagi hari ini. Pak Peter silakan. Sambil menunggu penelpon kalau ada. Iya. Pak Rolip. Iya, Pak. Tentu pembentukan hukum nasional pasti ada tantangan. Iya, benar-benar. Menurut Pak Rolip, apa yang menjadi tantangan ke depan? Sementara satu pihak juga dari masyarakat sendiri kan masih bertanya-tanya, apa sih hukum nasional itu? Oke, masih baik. belum paham ya Pak. Tantangan dan harapan ini ya. Ini ada dua hal ini yang sangat penting sebenarnya. Pluralisme hukum yang terjadi di Indonesia ini kan sudah berlangsung sejak lama ini. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Berlaku aturan-aturan yang masih bernuansa Hindia Belanda. Berlaku aturan yang sudah masuk dia sebagian produk hukum nasional, masih berlaku dia ketentuan-ketentuan hukum secara lokal, mungkin hukum adat dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk membentuk satu sistem hukum nasional, kan itu dia Pak ya, tantangannya Pak. Tantangan yang pertama adalah bagaimana membuat keseragaman dan keserasian. Keseragaman dan keserasian, oleh karena banyaknya sebenarnya aturan yang masih tumpang tindih. Misalnya ada ketentuan yang diatur dengan aturan di tingkat pusat, ada di tingkat daerah, apakah itu di provinsi, di kabupaten, kota, atau juga aturan-aturan bahkan sampai ke tingkat desa. Nah, ini yang belum selaras ini. Sebenarnya salah satu pekerjaan penting yang mau dilakukan pemerintah itu adalah bagaimana menyelaraskan ini dulu dia. Supaya ada kepastian hukum. Jangan nanti di daerah sana hukumnya beda, di daerah sana hukumnya beda. Nah,
Itu yang paling mendasar sebenarnya. Bagaimana cara memberikan keserasian dan keselarasan. Padahal kita kan Indonesia ya. Iya benar. Bukan dipilah-pilah menjadi misalnya negara bagian. Seperti dikatakan Pak Rolip tadi kan. Iya. Ya, di daerah ini berlaku hukum ini. Kok di daerah lain berlaku juga yang Hukumnya lain. berlaku yang lain lagi gitu. Nah, inilah sebenarnya yang mau kita selaraskan ya. Jadi kita ini kan dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Harus ada kesatuan hukum. Kesatuan hukum. Kembali kepada yang tadi, kita ini kan negara hukum. Jadi tidak boleh juga ada aturan-aturan yang dibuat misalnya. Bukan negara kekuasaan kita ya. Iya, hukum. bukan negara maksat ya, tapi kita rekstat. Ya, jadi sehingga ada seperti itu. Kemudian juga tantangan yang lain itu adalah bagaimana agar para pembentuk hukum itu dapat merespon atau lebih tanggap lebih cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga jangan nanti kesannya hukum itu tertinggal. Nah, ini kan juga menjadi tantangan. Nah, kemudian bagaimana untuk mengatur hubungan yang semakin selaras antara warga negara dengan warga negara dengan negara itu sendiri. Nah, kadang-kadang ini kan seperti tadi yang kita katakan itu, ya kenapa ke si A penerapan hukumnya begini, ke si B penerapan hukumnya begini. Jadi kan sepertinya belum ada perlakuan yang sama secara hukum kepada semua warga negara. Nah, tantangan yang lain adalah bagaimana agar hukum itu bisa mengikuti perkembangan global. Ini salah satu menjadi tantangan besar, terutama perubahan teknologi yang begitu cepat. Nah, kemudian juga bagaimana menyelaraskan agar pembentukan hukum nasional itu nanti tetap dia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, ini juga menjadi tantangan. Nah, sedangkan untuk harapan ke depan bahwa harus ada penguatan kelembagaan pembentuk daripada hukum itu. Ya, penguatan artinya bahwa produk-produk hukum itu nanti akan tercipta yang semakin baik. Ke depan ya, semakin baik. Kemudian juga hukum itu bisa memberikan rasa aman, rasa tertib, memberikan rasa sejahtera kepada masyarakat. Ini harapan-harapan. Nah, semoga nanti juga politik hukum yang dijalankan oleh para kekuasaan negara itu dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ada eksekutif, ada legislatif. Bagaimana agar eksekutif dan legislatif ini secara bersinergi dapat menghasilkan produk-produk hukum yang tentunya berorientasi kepada kemakmuran rakyat. Jadi berorientasi kepada kemakmuran rakyat dan juga kepada kepentingan negara. Nah, itu saya kira harapan-harapannya. Ya, Pak? Proses, kira-kira ada berapa persen nih, Pak? Nah, kalau persentase ini kan kalau hukum ini susah ini. Tapi kita selalu sampai kan. kapan gitu kan masyarakat pengen yang pasti juga ya kan Pak Peter ya. Sampai kapan nih hukum nasional ini bakal segera? Jadi begini, kita ini sebenarnya harus punya tanggung jawab yang besar supaya juga kita selalu meminta para penegak hukum itu yang harus taat kepada hukum. Ya, kita sebagai warga negara juga harus taat kepada hukum. Supaya kan ada keselarasan. Jadi walaupun nanti para penyelenggaranya taat kepada hukum, kalau warganya nggak taat kepada hukum ya susah juga. Nah, jadi harus ada sebenarnya sinergi dari kesemuanya. Itu harapan kita ke depan. Ada kesadaran hukum yang semakin tinggi. Ada penguatan kelembagaan para pembentuk hukum. Tapi Pak Rolip, sering sekali kan ada orang selalu mengatakan sangat tergantung kepada man behind the gun. Dalam penanggulangan itu sendiri. Iya. Kan? Iya. Nah, di kondisi Indonesia lah, menurut Pak Rolip gimana? Oke, baik Pak. Itu sebenarnya kembali ke begini. Itu kepada politik hukum sebenarnya. Politik hukum. Iya, politik hukum. Politik hukum itu kan sebenarnya adalah itu kebijakan dasar. Kebijakan dasar yang akan memberikan arah pembentukan hukum itu, ya. Sementara kan kebijakan dasar ini dipengaruhi oleh
kekuatan-kekuatan politik yang sedang berlangsung pada saat itu. Sehingga politik hukum ini sangat berpengaruh terhadap produk-produk hukum. Nah, maka ketika sebuah negara itu semakin lebih mapan dalam pengertian politik, maka sebenarnya juga nanti produk-produk hukumnya itu akan semakin lebih baik. Nah, kita sih berharap begitu. Jadi kan kehidupan ini kan ada kehidupan politik, kehidupan hukum, kehidupan ekonomi. Bagaimana cara membuat ini lebih selaras? Ya, itu saya kira yang tadi kalau seperti Bapak katakan kan, sebenarnya siapa nih yang sedang megang senjatanya ini? Itulah yang menentukan ya. Itu yang menentukan, benar. Ya, memang di dalam praktek ada Itulah banyak yang terjadi ya Pak Pit iya. ya. Di dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan negara memang kan kepentingan politik itu masih mempengaruhi kebijakan politik yang diambil, katakanlah rejim ke rejim. Ya, tetapi semoga untuk yang akan datang terus orientasinya kepada kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan rakyat. Nah, itu idealnya kan Pak. Benar. Tentu kita harus berjuang lah supaya yang ideal ini bisa terlaksanakan. Iya, jadi mari kita dukunglah ide-ide yang demikian. Supaya ada kepastian hukum yang bisa kita dapatkan gitu ya Pak Peter ya. Nah, kita ada waktu kurang lebih 2 menit. Ya. Oh iya, baik Untuk Pak. closing statement Pak, silakan. Ini tentu harapan besarnya bahwa setiap masyarakat harus taat kepada hukum. Iya, benar. Di lain pihak, masyarakat juga berharap penegak hukum harus tegak juga kepada hukum yang diberlakukan. Walaupun di sana-sini kan banyak kepentingan yang mempengaruhi. Nah, menurut Pak Rolip, di Republik ini hukum bisa tegak nggak ya? Apakah hukum bisa tegak? Ya, menurut saya bisa tegak. Bisa Tapi adil? kan tidak hanya dalam satu aspek saja. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi itu. Misalnya begini, tingkat kesejahteraan daripada masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, itu juga berpengaruh kepada ketaatan masyarakat itu terhadap hukum. Jadi semakin baik tingkat kehidupan daripada masyarakat atau katakanlah rakyat itu, pendidikannya semakin bagus, kehidupan sosialnya semakin bagus, kecenderungan itu juga secara hukum juga akan semakin bagus. Nah, barangkali ini yang menjadi pekerjaan berat bagi semua komponen bangsa, bagaimana untuk mencapai arah yang demikian itu. Oke, baik. Karena waktu kita tidak banyak lagi, mungkin Pak Peter ada yang pengen disampaikan buat pendengar kita pagi hari ini? Kita sebagai masyarakat biasa sangat berharaplah para penegak hukum ini tentu dalam menjalankan hukum yang ada di Republik ini sesuai dengan koridornya dan sesuai pula dengan hal-hal yang timbul di masyarakat. Jangan sampai masyarakat duluan pula yang apa istilahnya? Yang mana nih? Istilah yang mana nih? No viral. No viral, no justice. Karena kita lihat seperti itu, viral dulu baru ditangani. Iya. Tapi itulah tantangan juga bagi kita semua. Tapi harapan kedepannya bagaimana kita taat terhadap hukum, namun juga kita mendapatkan pelayanan hukum yang baik. Iya, pelayanan hukum yang adil juga ya Pak ya. Adil seadil-adilnya. Iya, tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua orang. Benar. Nah, itu Pak. Kita harap dengan pembentukan hukum nasional ini bisalah nantinya ya Pak Peter, Pak Rolip ya. Iya, baik pendengar Kardopa, waktu kita sudah habis nih untuk special talk show Cakrawala Hukum. Kita harus akhiri dulu. Terima kasih Pak Rolip sudah mampir ke studio Desi. kita pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Peter. Kita juga mau ingetin kalau Cakrawala Hukum ini hadir setiap hari Jumat ya Pak Pit ya, di jam 9. Bukan Cakrawala Hukum aja, kita mau ngobrolin apa aja nanti setiap hari Jumat di jam 9 pagi. Jadi pendengar Kardopa jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di 99,4 FM atau jika live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita menantikan dulu pembentukan hukum nasional ini, semoga bisa cepat realisasi dan kita bisa mendapatkan hukum yang pasti dan juga adil bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila Pancasila. Oke, kita pamit, selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa.